So here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Milenia Tobing, saya dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama sejarah mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah sebuah permasalahan yang menyerang dan mengancam pemahaman atau paham yang dianut oleh sebuah bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi adalah seperti yang dilakukan oleh PKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai politik pertama yang berdiri semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, bukan berarti PKI adalah partai baru, karena PKI sudah ada dan terbentuk semenjak zaman pergerakan nasional. Sejak awal kemerdekaan sampai awal tahun 1948, PKI ini adalah partai yang mendukung semua gerakan pemerintah, karena pada saat itu pemerintahan Kabinet Indonesia dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri keluar dan terhempas dari pemerintahan Indonesia, PKI berbalik menjadi partai oposisi dan malah bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syarifuddin. Kemudian pada awal September 1948, PKI ini diketuai oleh Musso, dan Musso inilah yang mengajak atau menyebabkan PKI menjadi dalam pemberontakan bersenjata dengan TNI Angkatan Darat. Mengapa mereka memberontak? Karena PKI memiliki cita-cita untuk mengubah dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang menganut paham komunis. Tentunya untuk mewujudkan cita-cita ini, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh PKI. Contohnya, mereka mengajak golongan kiri dan Front Demokrasi Rakyat untuk bergabung dengan mereka. Mereka adalah pencetus aksi mogok oleh para buruh, dan mereka melancarkan kritik yang mengancam Indonesia yang pada saat itu tengah berdiplomasi melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Melihat upaya yang dilakukan oleh PKI ini, tentu saja pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia juga sudah beberapa kali menghubungi Musso untuk melakukan hubungan diplomasi, namun ditolak oleh Musso. Karena kondisi politik yang mulai memanas, sehingga pada pertengahan September 1948, pemberontakan bersenjata antara TNI dan PKI mulai meletus. PKI mulai memusatkan kekuatannya di Madiun, dan pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Kemudian, sejak awal pemberontakan, banyak sekali pembunuhan yang terjadi. Contohnya membunuh para pejabat pemerintahan, para pemimpin partai anti-komunis, bahkan masyarakat dan warga yang tidak bersalah. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin ditangkap lalu dihukum mati. Namun, tokoh-tokoh muda PKI berhasil meloloskan diri. Mereka kabur, dan mereka inilah yang nantinya berhasil menjadikan PKI sebagai partai besar pada tahun 1965 sebelum gerakan 30 September 1965 terjadi, atau yang kita kenal dengan G30 SPKI. Akibat pemberontakan PKI di Madiun ini, ribuan orang tewas dan tertangkap. Namun pada akhirnya PKI tidak berhasil. Mereka gagal untuk mengambil kekuasaan dan gagal untuk berkuasa di Indonesia. Sekian materi dari saya. Selanjutnya silakan saksikan materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik dan pergolakan yang terjadi atau yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama itu ada APRA, Angkatan Ratu Adil. Nah, APRA ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan negara federal di Indonesia supaya memiliki pasukan tersendiri. Nah, APRA ini juga dibentuk oleh Raymond Westerling. Nah, APRA ini dijalankan pada tanggal 23 Januari 1950. Awal mulanya APRA ini pada ultimatum, dia itu mendesak supaya diakui sebagai pasukan oleh Pasundan. Nah, pada tanggal 23 Januari 1950, APRA ini menyerang Bandung. Nah, pada saat APRA menyerang Bandung, dia
berhasil menduduki divisi di Siliwangi dan membunuh beberapa anggota APRIS, Angkatan Pasukan Republik Serikat. Nah, APRA ini membunuh anggota APRIS sebanyak 79 anggota. Salah satunya termaksud Letnan Kolonel Lembong. Nah, pada saat penumpasan APRA juga, pemerintah Republik Indonesia melakukan dua cara. Yang pertama, memasukkan atau memberi tekanan terhadap pemimpin Belanda supaya menghentikan Westerling, karena Westerling ini juga dibawa oleh naungan Belanda. Dan yang kedua yaitu melakukan operasi militer. Nah, APRA ini semakin terdesak karena terus dikejar oleh APRIS dan masyarakat. Dan akhirnya APRA itu bisa dilumpuhkan pada Januari 1950. APRA ini tidak berjalan lama dan APRA ini hanya berjalan tidak sampai sebulan. Selanjutnya ada peristiwa atau pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini sama halnya dengan APRA sebelumnya. Nah, peristiwa Andi Aziz ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap KNIL atau pasukan Belanda di Indonesia. Nah, terhadap pemerintah Indonesia agar mereka itu yang dijadikan satu-satunya pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu pemberontakan Republik Maluku atau RMS. Pemberontakan ini dilakukan dengan bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Nah, yang diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. C.S. R.S. Soumongkil pada April 1950. Yang didukung langsung oleh mantan pasukan KNIL tadi. Nah, pemerintah Indonesia itu langsung mengambil tindakan yang tegas supaya menghentikan kegiatan RMS ini dan langsung melakukan operasi militer di bawah pemimpin Kolonel Kiliwarang. Sekian. Perjuangan dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi yang pertama ada konflik dan juga pergolakan yang terjadi yang berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan. Jadi ada dua konflik dan juga pergolakan. Yang pertama itu ada pergolakan yang dilakukan oleh PRRI dan juga Permesta. Awal mula terjadinya konflik atau pergolakan yang dilakukan oleh PRRI dan juga Permesta. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan juga Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta ini bermula dari adanya sebuah persoalan atau sebuah permasalahan yang terjadi di antara para angkatan darat. Persoalan atau permasalahan tersebut berupa rasa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan yang dirasakan oleh para tentara, khususnya para tentara yang ada di daerah Sumatera dan juga yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Dan ada juga beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya permasalahan tersebut, misalnya seperti permasalahan antara ketidakharmonisannya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan ini berakibat pada otonomi daerah dan juga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Konflik dan juga pergolakan keduanya ini sudah terjadi sejak pada tahun 1949 semenjak dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan bersamaan dengan dikerucutkannya divisi dan hanya menyisakan satu brigade saja. Jadi bersamaan dengan dikerucutkannya divisi Banteng dan hanya menyisakan satu brigade saja. Dan dengan berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi, sehingga beberapa tokoh militer dan juga para perwira tentara itu terdorong atau terinisiatif untuk membentuk dewan-dewan militer yang ada di daerah. Dewan-dewan militer daerah tersebut ada 4 dewan. Pertama, ada Dewan Banteng yang ada di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dan yang kedua ada Dewan Gajah dan yang ada di Sumatera Utara juga yang dipimpin oleh Letkol Maludin
Simbolon. Dan yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan yang terakhir ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Penje Sumual. Itulah beberapa dewan-dewan yang dibentuk oleh para tokoh-tokoh militer. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang kedua yaitu mengenai persoalan negara federal dan juga BFO. Negara federal dan persekutuan dan negara bagian atau BFO, James for Federal Overlay, mau tidak mau telah menimbulkan sebuah potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia merdeka. Dan pada 24 Juli 1946 telah diadakan sebuah konferensi, yaitu Konferensi Malino yang dilangsungkan di Sulawesi Selatan. Konferensi tersebut diadakan untuk membahas tatanan federal dan diikuti beberapa wakil dari daerah yang non-Republik Indonesia. Dan ternyata itu mendapat tantangan keras dari beberapa politisi yang pro-Republik Indonesia yang ikut serta pada konferensi tersebut. Dan adanya perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan juga lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak digunakan oleh negara Indonesia Timur atau NIT juga masih menjadi sebuah persoalan yang tidak dapat diputuskan dalam konferensi tersebut. Tahun 1949, setelah diadakannya konferensi Meja Bundar atau KMB, persaingan antara golongan federalis dan juga golongan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan APRIS telah menimbulkan masalah psikologis bagi para tentara Republik Indonesia. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih adanya konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan pada tahun 2014 Indonesia memiliki 184 daerah yang memiliki rawan konflik sosial. 6 di antaranya memiliki potensi kerawanan yang tinggi, yaitu Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Jawa Tengah. Maka ada baiknya kita kembali merenungi apa yang ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, suatu bangsa tidak dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa satu itu bisa terdapat beberapa paham politik. Tetapi kalau ada mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Konflik bahkan bukan hanya mengancam persatuan bangsa. Kita juga dapat menyadari betapa konflik dapat menimbulkan korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bahwa pemberontakan yang pernah terjadi pada tahun 1948 sampai 1965 telah membawa banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai pemukiman mengalami kerusakan. Belum lagi kerugian yang bersifat material dan psikis masyarakat. Semua itu hanya dapat melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teladan para tokoh persatuan. Pertama ada pahlawan dari Papua, yaitu ada Frans Kisipo tahun 1921 sampai 1979. Adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua pada saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Kedua ada
Silas Papare tahun 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Dibentuk pada bulan September 1945, tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Martin Inde. Sebelum ia masuk ke Indonesia, ia merupakan anggota polisi Hindia Belanda. Namun, jabatan itu tidak melunturkan sikap nasionalismenya. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Para raja yang berkorban untuk bangsanya, yaitu ada Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, dengan tegas ia mengajukan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, ia mengatakan, walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Dan sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintahan RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti bantuan logistik dan perundungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tatkala perang kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Ada Sultan Syarif Qasim II tahun 1893 sampai 1968, dinobatkan menjadi Raja Siak di Indapura pada tahun 1915. Ketika usianya itu beranjak 21 tahun. Dan ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintahan RI, serta menyerahkan harta senilai 13 juta golden untuk membantu perjuangan RI. Pada tahun 2014, kini saja angka tersebut setara dengan 1,47 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Dianingsi dari 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra Ismail Marzuki. Ismail Marzuki 1914 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Clive Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaan terhadap tanah air. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, misalnya Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluarga karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang mengunggah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa 1944, Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan
Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perempuan pejuang. Perempuan pejuang yang akan saya ambil di sini yaitu Opu Dayang Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Itulah panggalan kata yang diucapkan oleh Opu Dayang Risaju, seorang tokoh perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda. Waktu itu, ketika Datu Luwu Andi Kambo membujuknya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawaanmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu." Namun, Opu Dayang Risaju rela meninggalkan gelar kebangsaannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya. Nama kecil Opu Dayang Risaju adalah Fajama. Ia lahir di Pelopor pada tahun 1880. Nama Opu merupakan nama kebangsawan. Opu, walau bisa dikatakan seorang bangsawan, tetapi bisa dibilang dengan orang buta huruf. Dia belajar melalui bimbingan saudaranya yang pernah sekolah umum. Kegiatan Opu Dayang Risaju didengar oleh Kontrol Afdelin Masamba. Kontrol Afdelin Masamba kemudian mendatangani kediaman Opu Dayang Risaju dan menuduh Opu Dayang Risaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Dayang Risaju selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak membuat jerah bagi Opu Dayang Risaju. Setelah keluar dari penjara, Opu Dayang Risaju semakin aktif dalam menyebarkan RSII. Walaupun sudah mendapatkan tekanan yang sangat berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda, Opu Dayang Risaju tetap tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerahnya maupun tingkat nasional. Pada tahun 1933, Opu Dayang Risaju dengan biaya sendirinya berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang ia miliki. Kedatangan Opu Dayang Risaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan.